Fakir tak ada income sama sekali. Miskin ada income tapi tak cukup. Kira-kira bapak ni masuk ke mana? Miskin. Tidak dicari sebab kenapa dia miskin. Pokoknya tak cukup kebutuhan standar umum. Berapa standar umum di Kabupaten Kampar, di Kota Pekanbaru, di Kabupaten Siak, di Provinsi Riau? Berapa standar umum? Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Siapa yang sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, antara isya dan subuh ini diisinya dengan qiyam, tarawih, witir, istirahat, tadarus, istirahat sejenak, bangun dia malam, sholat sunat, zikir, baca Quran, subuh berjamaah, maka dia dapat Lailatul Qadar. Begitu kata ulama. Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, antara isya dan subuh diisi dengan qiyam, maka dia dapat Lailatul Qadar. Jangan antum bayangkan Lailatul Qadar itu antum pas keluar rumah, antum tengok pohon kelapa bertumbangan semua. Inilah Lailatul Qadar. Tidak begitu Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu kita pun tak tahu kalau itu Lailatul Qadar. Dan saya, seandainya saya dikasih pilihan, Abdul Somad, kau mau pilih antara dua, ku kasih tahu kau sudah dapat, atau kau tak tahu. Ku bilang aku pilih aku tak tahu. Karena kalau dikasih tahu dapat, nanti jadi saya tukang cerita. Saya kemarin baguslah tak tahu. Antum disuruh pilih antara dua, mau datang dikasih tahu antum wali atau antum tak tahu. Kalau saya bagus tak tahu, karena kalau tahu datang malaikat ngasih tahu kau wali. Oh, sikit-sikit aja. Kalau ada jamaah lambat sikit menyalami tak cium tangan, tak tahu kau wali. Kita mendekat dengan Allah ini dengan dua. Yang pertama khauf, yang kedua roja. Khauf, takut tak dapat Lailatul Qadar, takut tak dapat doa makbul, takut tak dapat taubat nasuha, takut tak dapat haji mabrur. Yang kedua roja, senantiasa berharap. Kalau udah dapat, mana ada harap lagi? Biarlah kita tak tahu, daripada tahu sesudah itu kita tak berharap lagi. Bagaimana tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu Pak Ustaz? Tandanya umum semua. Malam itu tenang. 30 malam ini tenang aja rasanya. Malam itu sejuk. Sejuk tiap malam musim hujan. Malam itu matahari redup. Redup. Apalagi pas musim Ramadan asap. Redup terus setiap pagi. Tapi tanda-tanda yang pasti adalah ada perubahan. Tengok diri kita. Dulu pelit, sekarang baik. Dulu kasar, sekarang lembut. Dulu malas sembahyang, sekarang. Dulu malas. Kalau ada perubahan itu dalam diri, kemungkinan ada dapat. Tapi merasa dapat, jangan. Nanti kita jadi orang ujub, jadi orang sum'ah. Biarlah merasa tak dapat. Orang yang beramal karena merasa banyak dosa, satu. Orang beramal karena sudah merasa penghuni surga, mana yang lebih baik? Orang beramal karena banyak dosa lebih dipandang Allah daripada orang yang beramal karena penghuni surga. Tapi jangan gara-gara ini lalu kalian minum khamar, pacaran, bawa cewek, pas ditanya, kok kenapa pacaran terus? Orang yang merasa diri berdosa itu lebih dipandang Allah daripada mereka yang berzikir di masjid. Ayo kita jalan yang celako. Bolehkah kita mengangkat tangan dan mengaminkan doa orang non-muslim? Dia berdoa tuh ke siapa? Ke siapa dia minta? Dia minta ke pokok kayu. Pokok kayu besar. Oh, pokok kayu, mudahkanlah rezekiku. Lalu ada kita di sebelah, amin. Kan bongak. Man ra'a minkum mungkaran
Siapa di antara kamu menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, sampaikan ke dia. Jangan kau sembah pokok kayu. Pokok kayu ini makhluk, bukan diaminkan. Kalau sanggup kasih tahu dia, kalau tak sanggup, wadzalika ad'aful iman, tak berani, diam aja lah. Bukan diaminkan pula. Amin. La ilaha illallah. Yantukkan kepala ke pokok kayu. Bagaimana sikap kita kalau yang memimpin doanya mereka? Tak boleh doa bersama beda agama. Mungkar, batil. Apa acaranya, Pak? Siapa yang memimpin? Makanya sebelum datang itu tanya dulu baik-baik. Apa acara kita nanti? Ini doa lintas agama, jangan datang. Ini doa lintas agama, Pak. Rame-rame berkumpul. Iya, siapa yang baca doa? Yang baca doa insyaallah Ustaz Somad. Ada datang. Saya berdoa. Nanti yang berdoa ini Ustaz Somad, tapi dia yang 5 menit pertama. Habis itu lanjut. Ada datang pas saya, habis itu pulang lagi. Ana ingin didoakan sama Ustadz agar ana bisa menjadi da'i seperti Ustadz. Kalau antum menjadi da'i seperti saya, antum tidak akan bisa keluar negeri, karena nama antum masuk dalam blacklist teroris internasional. Jangan kalian berdoa ingin jadi seperti saya. Saya masuk ke Timur Leste, turun di Timur Leste itu, sampai di situ tas cek paspor, mohon maaf Bapak tidak boleh masuk Timur Leste. Kenapa aku tak boleh, Pak? 1 jam lalu kami dapat fax, katanya Bapak teroris. Jadi gimana? Jadi Bapak mesti pulang ke Jakarta. Pesawat yang mana? Pesawat yang itu. Naik saya lagi ke pesawat itu, duduk saya. Tak lama datang pramugari. Mohon maaf Bapak, pesawat ini akan terbang ke Jakarta dan ada presiden. Terus presiden tidak mau satu pesawat dengan teroris. Jadi kalau gitu gimana? Bapak turun dulu, tunggu pesawat berikutnya. Antum mau jadi macam saya? Berangkat lagi saya ke Swiss, turun di Swiss, mau masuk ke Amsterdam. Sampai di Swiss 2 tim ini masuk. Pas giliran saya, tengoknya cancel. Why? Kenapa kalian cancel? Katanya kamu pernah diusir dari Amsterdam. This my first visit. Ini kunjungan saya yang pertama. Dikeluarkannya print. Ini gambar kamu pernah diusir dari Amsterdam. Ini dikirim dari Jakarta. Balik lagi ditahan setengah hari di airport, dikirim lagi naik pesawat ke Bangkok, dipenjara di bawah tanah di Bangkok. Masih mau macam saya? Ngapain? Tak ada untungnya. Bagus kalian jadi ustadz yang biasa-biasa aja, jangan luar biasa macam saya. Ini berat, biar aku aja. Gak sanggup kalian, susah. Mak saya dulu mau saya ingin, aku tak mau kau jadi ustadz, tukang ceramah. Aku mau kau hafal Quran, jadi imam, jadi qari, mengajar mengaji. Itu kata mak. Itu maka saya buat pondok tahfiz. Untuk laki-laki Nurul Azhar, untuk perempuan Az-Zahra. Keponakan saya bilang, kau hafal Quran, jadi imam, jadi guru mengaji, jadi khotib, mengajar, punya pondok. Jangan macam aku. Berhenti berdoa jadi Ustaz Abdul Somad. Apa untungnya? Jalan-jalan ke mall susah diikuti orang. Makan di restoran payah. Tak ada untungnya. Dekat sama pejabat, pejabat itu pula kena disposisi, kena mutasi. Sebenarnya saya mau dekat sama Ustaz, tapi takut saya Pak Ustaz, mohon maaf ya Pak Ustaz ya, macam najis mughallazoh Pak.
Kalau ada satu orang masuk dalam dua asnaf sebagai amil dan juga sebagai miskin, apakah dia dapat dua bagian zakat atau tetap satu saja? Kalau lembaganya besar, Basnas kabupaten membagi berdasarkan asnaf. Inna sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Basnas membagi berdasarkan asnaf, 8 asnaf. Kalau lembaganya kecil, masjid kita, musola kita, musola Nurul Ilmi, dapat beras 100 kilo, dapat beras 100 kilo, dapat beras 100 kilo. Dihitung berapa asnaf yang ada. Innamas sadaqatu lil fuqara, fakir, tak ada income sama sekali, laki mati, anak tak ada sebatang kara, tak ada kerja, fakir. 2, ada gajinya 500.000 sebulan, kebutuhan standar 2 juta, miskin. Fakir, miskin. Wal amilina 'alaiha, dia yang mengutip, dia yang menimbang, dia yang membagi, dia yang mengutip, dia menimbang, dia distribusi, amil namanya. Syuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, wa fir riqab. Inna sadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin, gharim orang yang tidak ulang, wa fi sabilillah orang yang perang, wa ibnis sabil putus belanja. Ternyata setelah dihitung yang ada di masjid itu cuman fakir, miskin, amil, mu'alaf tak ada, utang tak ada, fisabilillah tak ada, ibnu sabil tak ada, riqab tak ada, hanya 3. Terkumpul beras 100 kilo, asnaf yang ada 3. Apakah dibagi per asnaf atau per kepala? Pakai metode pertama, dibagi per asnaf. Fakir 10 orang, miskin 20 orang, amil 2 orang. Beras dibagi 3, karena bagi 3 asnaf, 33 kilo, 33 kilo, 33 kilo. 2 orang ini dapat 33 kilo. Yang ini 20 orang dapat 33 kilo. Tak bisa dibagi per asnaf. Jelas? Lembaga yang kecil tidak bisa membagi per asnaf. Lalu dibagi macam mana? Per kepala. Fakir 10, miskin 20, amil 2 orang, bagi per kepala 32. Berarti berapa orang? Berapa? 100 kilo bagi 32, 3 kilo. Tak juga bisa. Kenapa? Tukang kutip, tukang timbang, tukang masuk kresek, tukang bagi 3 kilo. Maka untuk lembaga yang kecil tidak bisa pakai asnaf, tidak bisa pakai kepala. Lalu pakai apa? Wa amruhum syura bainahum, musyawarah. Duduk bersama alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mama, libatkan Satpol PP, Babin Kamtipmas, Babinsa. Cocoknya, sesuainya untuk amil ini berapa?
Amil ini kalau kita tengok udah seminggu nih dia itu aja kerja dia, sampai belum beli baju hari raya lagi, saking kan sibuknya ngurus. Jadi cocoknya berapa? Ini cuma 100 kilo ada ini, 10 kilo cocok lah. Oke, 10 kilo tinggal 80. Nah, barulah dibagi ke fakir ke miskin. Tak bisa pakai asnaf, tak bisa pakai kepala. Yang terjadi di masyarakat dibagi pakai kepala. Bapak ini memang kepalanya satu, anaknya 10. Sama-sama fakir. Yang ini satu, dia sama bininya. Bagi satu orang 5 kilo, 10 kilo. Yang ini anaknya 7, 80 kilo. Berkelahi. Kau kenapa 80? Anakku banyak. Kau salah, kau kenapa kau tak beranak banyak? Dibagi per asnaf. Ada satu asnaf yang cuma 2-3 orang. Maka dalam hal yang kecil tidak bisa pakai asnaf, tidak bisa pakai per kepala, tapi diputuskan berdasarkan syura wa amruhum syura bainahum. Itulah yang terjadi di masjid surau langgar musola yang kecil-kecil. Ini nanti pasti banyak terjadi konflik di ujung-ujung Ramadan ini. Itu solusinya. Apa yang di bawah ini bisa termasuk fisabilillah? Santri pondok pesantren, guru mengaji, ustadz dai, pembangunan masjid. Apakah itu bisa masuk fisabilillah? Mazhab paling tua mazhab Hanafi, mazhab nomor 2 mazhab Maliki, mazhab ketiga mazhab Syafi'i, mazhab keempat mazhab Hambali. Keempat mazhab ini sepakat bahwa fisabilillah itu adalah perang. Beli kuda, beli tombak, baju besi, beli tameng, beli panah. Lain dari fisabilillah tak bisa. Lain dari untuk perang tak bisa. Untuk santri tak bisa. Untuk guru ngaji tak bisa. Untuk dai tak bisa. Untuk pembangunan masjid tak bisa. Fisabilillah hanya untuk perang. Fisabilillah menurut 4 mazhab. Menurut Imam Ar-Razi meninggal 606. Kata Imam Ar-Razi, ini masjid, ini kampung. Di antara kampung dengan masjid ini sungai. Datang banjir bandang, putus jembatan. Maka duit asnaf fisabilillah bisa dipakai untuk membuat jembatan. Karena membuat jembatan juga fisabilillah. Karena kalau tak ada jembatan maka tak hidup masjid. Itulah yang dipakai orang sekarang dalil. Ustadz dapat, santri dapat, guru ngaji dapat, masjid dapat, berdalil kepada pendapat Imam Ar-Razi. Jelas? Jelas atau tak jelas? Saya ulang sekali lagi, 4 mazhab sepakat fisabilillah hanya untuk perang. Lalu kenapa sekarang ada orang membayar zakat kepada guru mengaji dapat, anak pesantren dapat? Dari pendapat Imam Ar-Razi yang mengatakan subulullahi katsiratun, jalan mengagungkan agama Allah itu banyak, bukan hanya perang. Guru mengaji dia juga sedang berjihad, anak pesantren dia juga sedang berjihad. Itulah dalil kenapa mereka dapat. Ini saya jelaskan dua-dua nih, mana tahu nanti ada ustadz mengatakan enggak dapat, oh itu ternyata dapat, oh itu ternyata. Maka saya sampaikan dua-dua supaya tak bingung. Orang yang masih muda, sehat, bisa bekerja, tapi dia malas, sehingga hidupnya susah karena anaknya banyak. Bolehkah diberikan zakat? Fakir tak ada income sama sekali. Miskin ada income tapi tak cukup. Kira-kira bapak ini masuk ke mana ini? Miskin. Tidak dicari sebab kenapa dia miskin. Pokoknya
tak cukup kebutuhan standar umum. Berapa standar umum di Kabupaten Kampar, di Kota Pekanbaru, di Kabupaten Siak, di Provinsi Riau? Berapa standar umum? Standar umum 1 bulan 2,5 juta. Dia berapa dapatnya? Dia dapatnya 1 juta, masuk miskin. Tidak dicari sebabnya kenapa dia tak dapat begitu. Kasih dulu, habis itu baru dia dinasihati. Ini kau dapat tahun ini ya, tahun depan kami evaluasi. Kau kan masih muda, kau kan masih sehat. Begitu caranya, bukan dihamuk dulu, dikasih dulu. Tahun depan baru. Masalahnya kita ini belum, ini udah dihamuk dulu. Ustaz, dulu saya pernah tidak bayar zakat padahal saya mampu. Apakah hitungan hutang? Zakat wajib 1 Islam, 2 barang itu, benda itu milkut tam, kepemilikannya penuh, bukan hutang. Siapa yang muslim punya harta milkut tam sampai nisab, sampai haul, muslim kepemilikan hartanya milkut tam, bukan hutang, bukan kongsi, dan dia sampai nisab, sampai haul, wajib bayar. Kalau tak dibayarnya terhitung hutang. Berapa tahun? Dia hitunglah kapan dia cukup 4 syarat ini. Saya hitung-hitung, saya mulai muslim itu tahun 2000 Pak Ustaz. Ya. Kapan barang itu milik kau? Dia baru milik saya penuh 2010. Ya. Sampai nisab kapan? Baru dia sampai nisab Pak Ustaz 2015. Sampai haul? Iya. Berarti dari 2015 ke 2025, 10 tahun. Hitung, bayar. Jangan sampai berhutang sama Allah Ta'ala. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik dan benar menurut agama? Begitulah caranya. Kapan 4 syarat itu cukup pada dirimu? Ingat tahunnya. Agak-agak 2015, sekarang 2025, 10 tahun. Bayarkanlah. 2015 berapa duitmu? 100 juta Pak Ustaz. Muslim? Ya. Milkut tam 100 juta itu milik sendiri? Ya. Cukup nisab? Ya. Karena nisab 85 juta sudah nisab, 85 gram. Cukup haul? Iya, sudah setahun. Berarti 2,5 juta. Bertambah tak duitnya sampai sekarang? Enggak, segitu aja. 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, kali 10 tahun 25 juta. Mesti saya bayar cash sekali? Enggak, tengok kebutuhan. Boleh kau cicil, bayar. Kemana bayarkan? Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Provinsi Riau, Jalan Diponegoro, atau Basnas Kota Pekanbaru, Masjid Ar-Rahman, atau Basnas Kabupaten Kampar di Bangkinang.